Termasuk akhlak dan sifat daripada salafus saleh. Dikatakan bahwasanya mereka itu pertama tidak memikirkan tentang perkara rizki. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidaklah ada satupun di antara makhluk Allah yang diberikan nyawa oleh Allah tidak dijamin rizkinya oleh Allah, tidak ada. Semuanya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala rizkinya di atas muka bumi ini. Makanya mengatakan sebagian daripada ulama, la tatakallaf fima kufit wa la tudayyi fima stukfit. Jangan kalian memaksa diri untuk mendapatkan sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah. Jangan memaksa diri untuk sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah, yaitu perkara rizki. Dan jangan kalian sia-siakan sesuatu yang kalian dituntut oleh Allah, yaitu urusan ibadah, yaitu urusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzukuk. Perintahkan keluarga kalian untuk melaksanakan sholatnya dan sabarlah untuk melaksanakan sholat setiap harinya, menjalaninya dengan sabar. La nas'aluka rizqan, kami tidak menuntut kalian untuk mencari rizki. La nas'aluka rizqan nahnu narzukuk, kamilah yang akan memberikan kepada kalian rizki. Innallaha huwar razzaq, innallaha huwar razzaq, sampai dikatakan di sini dengan inna ditambah lagi dengan huwa, yang semuanya itu adalah menunjukkan bahwasannya benar-benar Allah Subhanahu wa taala yang maha memberi rizki. Jadi tidak terlalu mereka memikirkan tentang perkara rizki. Satu butir daripada nasi kalau sudah dicatat oleh Allah tidak akan pernah dimakan oleh orang lain. Dan satu butir nasi kalau sudah dicatat oleh Allah sebagai rizkinya fulan, maka fulan tidak akan meninggal dunia kecuali satu butir tersebut sudah masuk ke dalam perutnya. Dan satu butir nasi yang dicatat oleh Allah bukan rizkinya dia, maka sampai kapanpun dan dengan usaha apapun dia tidak akan mendapatkan rizki tersebut kalau tidak dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita dituntut untuk urusan ibadah dengan Allah Subhanahu. Pertama yang dikatakan oleh beliau, itulah kenapa mereka tidak perlu pusing memikirkan urusan rizki. Dan kedua dikatakan termasuk akhlak dan sifat mereka tadi, mereka itu menjadi lega, mereka menjadi tenang hatinya, mereka menjadi bahagia jika di malam hari tidak ada uang, tidak ada harta yang ada di dalam rumah mereka. Jadi kalau mereka tidak ada uang di rumah mereka, malam itu mereka bahagia, malam itu mereka menjadi tenang, malam itu mereka bisa nyenyak tidur. Tapi kalau mereka mendapatkan di rumah mereka ada uang, ada dinar, ada dirham, ada rupiah, ada dolar, ada real, maka di malam itu mereka tidak bisa tenang, mereka tidak bisa tidur nyenyak, mereka tidak bisa lega hatinya, kepikiran. Ini sifat daripada akhlak salafus saleh, dan ini semuanya sumbernya daripada Nabi Muhammad SAW. Itulah yang kita lihat daripada cerita dan sifat daripada Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu pernah suatu waktu ketika Nabi Muhammad SAW sholat asar bersama sahabat-sahabatnya, maka ketika selesai salam daripada sholat asar, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, langsung Nabi bangun dari tempat duduknya, tempat sholatnya, beranjak dan melewati sahabat-sahabat untuk pulang ke rumah salah satu daripada istri-istrinya, sehingga membuat sahabat-sahabat ini heran, membuat sahabat-sahabat ini takut. Ada apa? Tidak seperti biasanya Nabi seperti itu. Biasanya Nabi selesai sholat, beliau akan berzikir, beliau akan berdoa, beliau akan khusyuk untuk memunajat dengan Allah Subhanahu
Ta'ala setiap kali setelah selesai sholat. Itulah kebiasaan Nabi. Ini habis sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum, langsung berdiri, langsung ya, dan melewati pundak-pundak sahabat untuk pulang ke salah satu rumah daripada istri-istrinya. Dan tidak lama setelah itu, tahu-tahu Nabi SAW balik lagi ke masjid. Dan Nabi melihat di wajah sahabat itu ya, kebingungan atau ketakutan terhadap apa yang dilihat oleh mereka daripada Nabi Muhammad SAW. Nabi pun mengatakan kepada mereka, aku tahu apa yang ada di hati kalian. Ketahuilah bahwasanya aku tadi bergegas bangun dari tempat sholatku untuk pulang ke rumahku tidak lain karena aku ingat bahwasanya di rumahku ada uang yang aku lupa untuk aku perintahkan kepada mereka untuk disodakohkan kepada mereka yang membutuhkan. Jadi karena Nabi lupa untuk memerintahkan mereka untuk mensodakohkan uang yang ada di rumah, sampai membuat Nabi bergegas bangun dari tempat sholatnya, tidak sempat untuk berdoa dulu, berzikir dulu, tapi langsung pulang ke rumah untuk mensodakohkan uang yang ada di rumah. Dan ini yang dikatakan oleh ulama bahwasanya jika seseorang ada niat baik, jika ada niat untuk mengaji, niat untuk sedekah, niat untuk sholat sunnah, niat untuk berzikir, maka jangan ditunda-tunda niat baik tersebut. Jika ditunda-tunda niat baik tersebut, maka setan akan terus untuk membujuknya, menipunya ya, dan memperdayainya, sehingga niat yang baik yang sudah ada akan menjadi hilang karena sebab bisikan setan. Dan ujung-ujungnya niat yang baik itu tidak akan terlaksana kalau selalu diundur dan